Elektro Universitas Negeri Padang. Baik, lanjut kita masuk ke acara inti ya yang sebenarnya ditunggu-tunggu pada hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai dengan topik kurikulum cara belajar efektif di era revolusi industri 4.0 dan sistem pembelajaran jurusan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Soekardi MT. Kepada Bapak Dr. Soekardi MT saya persilakan. Silakan Bapak. Pak Soekardi? Ya, ya, baik. Bapak. Izin share ya. Oke, Bapak. Silakan, Pak. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor beserta pimpinan, Pak Dekan beserta pimpinan dan seluruh unsur pimpinan, Bapak-bapak, Bapak Ketua Jurusan beserta pimpinan, Ketua-ketua Prodi beserta pimpinan, dan seluruh pimpinan-pimpinan yang tidak dapat kita sebut namanya, yang hadir dan bergabung bersama kita, seluruh dosen teknik elektro dan tenaga kependidikan yang bergabung bersama kita, kemudian teristimewa saudara-saudara atau istilah Pak Rektor tadi adik-adik kita, atau kita sebut sajalah saudara-saudara istilahnya. Yang pertama sekali kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Terima kasih luar biasa saya sampaikan kepada panitia yang telah meminta saya bicara paling lama 15 menit nih, Erit. Paling lama, kalau lewat dari 15 menit tegur saja. Karena dosen sekarang kalau udah lama berbicara itu ditegur saja, karena metodenya tidak cocok. Yang ingin saya sampaikan pertama sekali, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, terus ditegaskan betul oleh Pak Aspardi tadi, senior dosen, senior lecture beliau itu sebenarnya. Saya mengucapkan selamat kepada saudara semua telah memilih hidup dan karirnya di jurusan teknik elektro. Di mana saja teknik elektro itu di dunia itu sudah sama. Kalau tidak sama artinya itu bukan teknik elektro namanya dan bukan pula electricity namanya. Jadi itu yang perlu kita letakkan pertama sekali. Terus seperti itu apa yang disampaikan oleh senior lecturer tadi bahwa teknik elektro hebat itu artinya apa? Karir yang dipilih di teknik elektro ini itu sudah sangat lurus dan sangat linear. Dengan berbagai multidimensi yang akan saudara cari, ini saya sampaikan ulang, ini penekanan nih bagi mahasiswa baru. Ya, karena sampai saat ini masih ada juga yang mau masuk, artinya keseriusan saudara itu kan sudah mulai berkurang, Bro. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Padahal kita sudah masuk ke jurusan yang paling bagus. Pilihan saudara sudah tepat. Insya Allah, kalau Tuhan memberkahi, tamat teknik elektro ini, kita tidak menderita dan tidak sengsara. Nah, itu maksudnya. Berbagai multidimensi yang saya maksud tadi, kalau saudara ingin melanjutkan ke S2 tamatan elektro ini, maka sudah ada S2-nya, teknik elektro itu. Itu berbagai bentuk. Kalau saudara ingin melanjutkan ke S3, juga sudah ada. D3 mau melanjutkan ke D4 juga sudah ada. Dan seterusnya. Itu dari segi pendidikan. Selesai teknik elektro, mau meneruskan kepada Dudika namanya. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Juga sudah terbentang profesional kita, kompetensi kita di dalam alamnya.
ada 2.661 unit kompetensi yang ada di dalam teknik elektro secara regulasi sekarang disebut dengan ketenaga listrikan. Itu yang ingin saya sampaikan pertama kali. Jadi artinya tidak ada kekecewaan, tidak ada ruginya saudara, tekun dan serius di teknik elektro ini. Nah, itu pesan pertama itu. Orang yang tidak rebut kesempatan ini, itu adalah orang-orang yang merugi. Jangan berpikir lagi tahun depan, tahun 2022, saya mau ngulang tes, mau masuk jurusan yang bukan dari jurusan kita. Keluar kita kepada organisasi profesi, juga ada organisasi profesinya. Pak Suwardi tadi mengelutin betul organisasi IAKI-nya, Ikatan Ahli Ketenagalistrikan Indonesia. Saya saat ini masih tetap berada di organisasi profesi elektrikal Indonesia. Alhamdulillah berkali-kali ikut mengurus organisasi itu. Kontraktor juga begitu. Ada organisasi kontraktornya di tingkat lokal, di tingkat nasional, dan di tingkat dunia global. Sebut sajalah sekarang ini ada 12 kontraktor di bidang ketenagalistrikan yang bergabung di dalam sebuah asosiasi. Ada AKLI, ada Aklina, ada Kakalindo, ada Faklina, ada API. Semua ada. Jadi artinya Pak Elektro itu memang hebat. Maka sekali lagi pernyataan awal ini, saudara tidak usah kendor semangat, tidak usah memikirkan lagi persoalan-persoalan kehidupan ini setelah saudara memilih teknik elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kurikulum kita sudah standar, mata kuliah kita sudah standar, materinya sudah standar. Tahun 2006-2008 sudah kita standarisasikan semuanya. Kita sudah merebut International Organization ISO. Kita sudah pakai itu, artinya apa? Kalau sudah internasional standar, tidak ada lagi istilah atau ilmu yang kita pelajari di jurusan kita, itu yang tidak dipakai di negara-negara lain. Kalau ada yang tidak dipakai, artinya kita tidak menggunakan lagi. Apalagi kalau saudara memilih sekarang ini di pendidikan teknik elektro yang sudah diakui oleh Universitas AUNKIE namanya. Itu sudah punya sertifikat internasional kita. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya ungkapkan yang pertama sekali, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, apa yang disampaikan oleh senior lecturer kita tadi, Pak Suwardi. Itu kalau dibukanya foto beliau itu janggutnya panjang itu. Nah, itu apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Jadi artinya apa? Berbahagialah saudara masuk ke jurusan kita ini. Bagaimana tipnya? Tipnya inilah yang saya sampaikan di slide ketiga ini. Apa slide saya yang ketiga ini? Di bagian yang saya putar ini, itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Jurusan tadi, kita sudah harus merubah, minded-nya sudah harus berubah. Betul-betul tidak ada lagi ini di WA ini saya mati, tadi saya kebetulan diberi host juga oleh Pak Panitia. Saya membaca betul chatnya. Sebentar Pak, saya izin pergi ke belakang. Saya izin pergi ke toilet Pak. Saya off dulu, signal tidak ada. Atau tidak bisa Mas Elektro itu. Kalau begitu juga nanti, artinya kita gagal masuk ke jurusan teknik elektro. Maka dari sekarang, pesan yang kedua itu kita harus merubah mindset-nya. Sekarang kita semua sudah berada di dalam namanya andragogi.
pendidikan orang dewasa. SLTA ke bawah masih disebut dengan pendidikan pedagogi, pendidikan anak-anak. Tadi pagi baru saja jurusan Teknik Elektro melaksanakan rapat antar dosen. Apa yang disampaikan oleh beberapa dosen, kesimpulannya mahasiswa elektro itu belum kreatif dan inovatif. Jadi mindset yang dirubah, tidak ada lagi yang cengeng. Tidak ada lagi yang menunggu agar nasi goreng ibunya masak baru pergi kuliah. Nah, ini kecewa betul kita nih melihat chatting saudara nih. Tolong nih panitia dicatat, yang masuk keluar itu dicatat, yang tidak mengikuti nama programnya dulu, terus name, terus nama, itu dicatat aja. Setelah itu dilaporkan kepada yang bersangkutan. Itu yang ingin kita sampaikan. Jadi artinya apa? Yang ingin kita sampaikan pertama sekali, belajar di teknik elektro, di perguruan tinggi, itu sudah merupakan pembelajaran orang dewasa. Tidak ada lagi saudara dibimbing seperti waktu di SLTA, kita berbaris dulu, terus setelah berbaris itu nanti disampaikan pengumumannya, tidak ada. Di perguruan tinggi kalau ada pengumuman ditempel paling-paling 1 jam. Setelah itu dia buang dan dihapus. Itu ya. Itu yang ingin kita sampaikan kepada saudara dalam kondisi sekarang ini. Dan harus diingat, kita sudah berada di dalam revolusi industri yang keempat. Maka cara kita melaksanakan pembelajaran itu sudah tidak lagi sama dengan 4 tahun yang silam. Tidak ada hubungan dengan pandemi ini. Pandemi ini hanya pen-trigger saja kalau di elektro itu. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Alam digital itu kita sudah harus masuk. Ciri-ciri alam digital itu informasi. Makanya tidak ada lagi yang tidak mencatat informasi untuk masuk ke teknik elektro itu. Apa informasi pertama? Itulah yang ditayangkan oleh ketua tadi. Makanya yang masuk, yang keluar masuk, tidak mencatat itu termasuk orang-orang yang merugi. Kita ingin sampaikan ini dari hati kecil kita, agar kita semua berhasil tamat tepat waktu seperti yang dicita-citakan oleh Pak Rektor tadi. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara, itu untuk pesan yang kedua itu. Kita sebentar saja. Yang ketiga kita lihat, kita sudah masuk ke alam digital, era informasi. Kita sudah berada secara online, pendidikannya juga secara virtual. Kalau kondisi ini, nanti saudara samakan dengan waktu kita mendapatkan pembelajaran sebelum masuk perguruan tinggi teknik elektro ini, maka kita pasti tertinggal. Oleh itu, yang penting-penting itu kita beri highlight, kita beri tanda, dan ini yang menjadi cirinya. Tidak ada yang beralasan tidak ada paket kalau di elektro itu. Contohnya Bapak sekarang ini, ada di luar kampus, maka menyiapkan peralatan itu 3. 1, signal yang ada di laptop ini sendiri. 2, yang ada di handphone nih. Ini handphone Bapak nih. Saudara lihat nih. 3, handphone 1 lagi. Kita harus siap masuk elektro nih. Karena kalau Bapak diberi oleh Ibu Erita yang cantik tadi sebagai pemateri, gagal Bapak menyampaikan materi ini, maka Bapak gagal masuk ke teknik elektro itu. Dah, berhenti aja lah dari jurusan elektro. Intinya seperti itu. Karena kalau tidak demikian, maka nanti saudara akan gagal, percayalah. Menemukan banyak hal. Pak Ketua Jurusan mengelola 1.800 lebih mahasiswa teknik elektro sekarang ini.
Saya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan oleh rektor mengelola lebih 6.200 sekian. Pesan saya selalu hanya itu. Tidak bisa, bukan karena pandemi ini. Model pembelajaran kita itu sudah berubah. Artinya apa? Untuk S1 Teknik Elektro, untuk Diploma 4 Teknik Elektro, untuk Diploma 3 Teknik Listrik, tidak ada lagi ilmu kita yang tidak ada di sebelah kita. Karena kita tahu, nanti saya sampaikan. Elektro itu sudah dibungkus ilmunya. Kecuali kalau saudara mau meneruskan ke S2, meneruskan ke S3, baru saudara mengeluh. Kalau sebatas S1 Teknik Elektro, Diploma 4 Teknik Elektro Industri, Diploma 3 Teknik Elektro, di mana saja saudara berada sekarang ini lebih hebat ilmu lapangan itu daripada di dalam kelas. Maka yang saudara butuhkan di dalam kelas apa? Konsultasi 2 menit, 3 menit dengan staf pengajar, catat WA-nya, catat informasinya, dan itulah yang saudara lakukan. Jangan tidak mau mencatat, jangan tidak mau me-WA, jangan tidak mau me-SMS staf pengajar setelah melaksanakan pembelajaran online itu. Karena minimal ada 5 jaringan yang harus saudara dapat untuk 1 orang staf pengajar. Kita beruntung betul perguruan tinggi yang punya platform e-learning. 1 itu. Setelah itu di dalam platform e-learning selalu saja staf pengajar menyampaikan di sana ada link grupnya. 2 itu. Saudara juga harus membangun Telegram grup 3 itu. Saudara juga harus mencatat email staf pengajarnya. 4 itu. Saudara juga harus mencatat SMS short message untuk staf pengajar. 5 itu. Jadi kalau 5 itu saudara tidak bisa menguasai informasinya, belajar di perguruan tinggi nanti akan gagal. Sebab belajar di perguruan tinggi itu ilmunya sudah pendidikan orang dewasa. Tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang katakan sampaikan ke kita karena tuntutlah ilmuna agar saudara bisa berhasil di masa yang akan datang. Keberhasilannya sudah clear. Pekerjaan kita sudah jelas. Kontraktor kita sudah jelas. Apalagi? Dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri kita sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu kita kaji. Asal saudara tinggal berkonsultasi dengan staf pengajar dengan membuka minimal 5 jalur. Nah, itu yang Bapak syaratkan. Banyak yang mengeluh, WA saya tidak dibalas, Pak. Jangan WA saja. Di WA tidak bisa, kirim pakai email beliau. Di email masih tidak bisa, kirim menggunakan SMS beliau. SMS tidak bisa, kirim di e-learning. E-learning juga tidak bisa, kirim ke grup link saudara. Telegram lah namanya dan segala macam. Itu semua nanti koordinasi ketua kelas, koordinasi setiap seksi, membuat bagaimana sistem pembelajaran kita efektif, dan tanggal 16 kita mulai kuliah, semua mulai dari jam 7 pagi itu sudah online dengan staf pengajar yang mengikuti mata kuliahnya. Karena minggunya sudah dihitung dari minggu pertama, tanggal 16 Agustus 2021. Itu yang ingin kita sampaikan kepada saudara. Saya mengambil waktu 15 menit saja. Kalau tidak demikian, maka tidak ada yang disebut dengan mahasiswa yang sukses itu. Karena tidak mungkin lagi kita kembali kepada alam yang manual itu. Tidak mungkin. Ini industri, revolusi industri 4 itu ini. Budaya yang mau dibangun itu ini. Sudah cyber semuanya. Sudah alam maya semuanya. Ini baru mengikuti PKKMB saja, saudara sudah banyak yang bilang, oh internet saya mau Pak, internet saya mau. Tidak ada itu. Besok ini kalau belajar minimal sediakan 4 perangkatnya. Tidak ada yang bilang listrik mati.
karena chargernya harus diisi minimal 3. Bapak tunjukkan nih, Bapak di sekitar Bapak ini sekarang tuh ada 3 charger yang Bapak isi itu. Tidak boleh gagal kita di elektro itu. Itu yang disebut dengan mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Kalau enggak akan sukses kita. Nah, itu maksudnya. Ini bidang elektro itu. Kalau kita kaji wilayahnya itu hanya 5 saja. Tidak ada sulitnya memahami ilmu elektro di bidang keilmuan. Mulai dari yang paling rendah yang saya sebut IPTL. Semua tahu yang dari SMK itu, IPTL itu instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Yang ada di sekitar kita. Mulai dari rumah kita, mulai dari handphone kita, mulai dari laptop kita, mulai dari jaringan kita, dia sudah ada. Siapa yang bilang tidak bisa belajar tentang itu? Dari laptop mau masuk ke kontak-kontak, mau butuh penerangan lampu, itu sudah pelajaran elektro itu. Keluar dari dia masuk ke instalasi listrik, sudah pembelajaran elektro itu. Keluar dari itu sudah masuk ke KWH, pembelajaran elektro itu. Ada di rumah, ada di musala, ada di pertokoan, ada di perhotelan, ada di bawah tempat saudara berteduh kalau panas. Tidak ada lagi yang perlu kita bahas di elektro itu. Naik kita sedikit, dia ada distribusi TR, itu kalau kita melihat ke atas. Naik kita sedikit, ada yang disebut dengan distribusi TM. Naik kita di atas itu transmisi. Pergi kita ke PLTA Singkara, PLTA Manijau, PLTA Agam, dan segala macamnya, pembangkit Ombilin, PLTU Ombilin, sekarang ada yang di Pulau Pisang, Sungai Pisang, pembangkit-pembangkit semuanya itu yang kita pelajari. Dari mikrohidro sampai kepada yang sekarang ini yang ada di dekat kita itu solar cell. Siapa yang bilang mahasiswa elektro harus belajar di kelas? Tidak ada. Lebih hebat industri itu dari kita. Cuma sayang saja sekarang perguruan tinggi kita ini belum merupakan sebuah industrial park. Kalau dia sudah menjadi kawasan industri, di dalam kampus industri itu berada. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Kan tidak ada lagi kesulitan mempelajari ini. Ilmunya sudah terbentang, hebat di alam maya daripada di kelas. Cuman kita mau melihat contoh-contoh aja lagi. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Kemudian ingat, ini yang perlu di-stressing betul kepada saudara. Ya, kalau tidak menganut pola ini, kerucut pengalaman ini, tidak diamalkan kerucut pengalaman ini, saya yakin kita gagal. Kalau kita selama ini hanya mendengar ceramah saja, lecture saja, itu kita mampu menangkap pengetahuan itu hanya 5%. Kalau kita hanya membaca saja, itu 10% daya ingat kita. Kalau kita hanya mendengar saja, itu 20%. Kalau kita mampu menunjukkan naik dia 30%. Ditambah dengan pembelajaran aktif, diskusi itu naik dia menjadi 50%. Tambah dengan praktek, yang berbentuk simulasi naik dia 75%. Kapan dia menjadi menetap di dalam ilmu kita? Apabila saudara melaksanakan pekerjaan itu di lapangan. Do the real. Kondisinya harus real, doing. Harus berbuat kita. Maka apa yang Bapak sampaikan tadi, ada di sekitar kita, kontekstual ada yang di sekitar kita, itu harus diamalkan. Ilmu ini tidak untuk dipelajari, tidak untuk dihafal nih. Ini cukup ditayangkan saja. Saudara ambil saja screenshotnya ini, bagi yang serius mengikutinya, amalkan ini selesai itu. Tidak ada lagi kita yang hanya mendengar saja, yang hanya membaca saja, mendengar ceramah, membaca, mendengar suara saja, hanya menunjukkan saja, harus ikut berdiskusi, makanya WA group dibuka.
link grup dibuka, mencoba, dan akhirnya kita akan melaksanakan pekerjaan itu. Kalau tidak sampai kepada doing ini, melaksanakan pekerjaan merencanakan ketenaga listrikan, pekerjaan mengkonstruksi ketenaga listrikan, pekerjaan menginspeksi ketenaga listrikan, pekerjaan mengoperasikan ketenaga listrikan, pekerjaan memelihara ketenaga listrikan. Kalau tidak sampai ke seperti itu, maka berarti gagal masuk ke teknik elektro. Nah, jadi dari awal ini Bapak pesankan, dari hasil kesimpulan kita rapat dengan seluruh dosen-dosen tadi pagi, itu ada kesan bahwa mahasiswa elektro belum melaksanakan pembelajarannya seperti kerucut pengalaman yang sudah ditemukan di tahun 1946 ini. Inilah sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada saudara. Tolong laksanakan pembelajaran di elektro itu, baik S1 maupun diploma 4 maupun diploma 3, dari 68 mata kuliah itu didetailkan betul. Nah, jangan lagi pembawaan pembelajaran itu seperti yang saudara laksanakan dengan pendidikan anak-anak selama ini. Karena kita sudah masuk kepada pendidikan orang dewasa. Jadi, pembelajaran aktif, berdiskusi bersama-sama, sering menghubungi dosen, dan segala macam informasi pertama yang disampaikan oleh ketua jurusan tadi, itu ambil segera. Sayang yang hadir hanya 194. Kemana mahasiswa yang lain? Yang jumlahnya banyak itu di jurusan elektro. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua. Memang ada tipe belajar itu yang senang visual, yang senang audio, yang senang dengan bergerak. Nah, itu ya. Jadi perkembangannya sekarang ini tidak bisa lagi. Dari dulu ada cetakan, ada dengar, ada melihat gambar, sekarang sudah masuk kepada online semua. Alam digital semua. Maka saudara tidak masuk ke online ini, itu artinya kita rugi. Paling-paling nanti model yang akan masuk dalam pembelajaran kita itu disebut dengan campuran, blended learning. Ada memang tatap muka, seperti tadi disampaikan oleh beberapa dosen kita. Ini praktek instalasi penerangannya harus masuk ke workshop, praktek instalasi tenaga masuk workshop, proteksi masuk workshop, jaringan masuk workshop, mesin listrik masuk workshop. Paling-paling itu 9 kali masuk nanti. Nah, akan mungkin itu akan ada nanti sampai kepada 14 kali atau 16 kali masuk. Percaya saudara, karena masuk dunia digital. Inilah yang ingin kita sampaikan Pak Ketua, agar mahasiswa kita memahaminya secara lebih mudah. Intinya apa? Marilah kita sambut dunia elektro ini sudah menjadi dunia kita bersama, tidak ada perbedaan lagi di antara saudara dan kami. Hanya lebih dulu semalam saja. Hanya kami lebih dulu lahir daripada saudara. Kalau seandainya kita sama-sama lahir dulu, maka sudah berdiskusi sama-sama seperti ini kita itu. Artinya apa? Perubahan perilaku, pembelajaran dengan model pembelajaran pedagogi selama ini, itu harus dirubah menjadi model pembelajaran andragogi. Kalau tidak begitu, maka kita akan gagal masuk ke perguruan tinggi. Efektivitas pembelajaran akan bisa dilakukan jika informasi yang disampaikan semua orang itu bisa kita masuki semuanya. Demikian saja, mohon maaf, saya agak keras ini Bu Erit, karena memang berhadapan dengan adik-adik kita, dengan saudara-saudara kita yang menerima informasi tadi pagi, itu masih banyak mahasiswa kita yang melalai-lalaikan, padahal dia sudah masuk kepada jurusan terbaik dan ingin mendapat ilmu terbaik. Akhir dari yang terbaik ini dia menjadi kehidupan yang terbaik pula di masa yang akan datang, insya Allah. Sekian saja, mohon maaf Pak Ketua, senior lecturer kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Soekardi atas materinya, atas materi yang telah disampaikan mengenai bagaimana
uh, uh, tip dan trik yang bisa diimplementasikan oleh adik-adik sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Terima kasih banyak Bapak. Jadi kita mungkin akan membuka sesi diskusi ya Bapak ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Saya sangat yakin sekali tadi pasti dari adik-adik mahasiswa baru sudah mendengarkan dengan seksama ini pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Oke, saya minta sekitar beberapa orang mungkin untuk mengajukan beberapa pertanyaan dari masing-masing mewakili masing-masing prodi, baik itu prodi S1, D4, D3. Silakan adik-adik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bu Irit. Oke, adik-adik sekalian. Ada yang raise hand itu Bu Erita. Siapa? Raise hand siapa ini? Mungkin bisa langsung ini, bisa langsung memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan langsung ke Bapak Soekardi. Namanya Febru. Siapa? Febru ini raise hand. Atau mungkin langsung saja Febru ya? Ya, langsung saja Febru. Ya, Febru, silakan perkenalkan diri Anda, nama, NIM Anda, kemudian Anda berasal dari prodi yang mana, dan silakan ajukan langsung pertanyaan ke Bapak Soekardi. Silakan Febru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tapan Bu, Pesisir Selatan. Ya. Bu, Pak mau tanya, kemarin kan ada dikasih link untuk bikin sertifikat gitu Bu. Jadi kapan bisa dibuatnya atau diambil itu Pak? Mungkin begini ya Febru ya, adik-adik sekalian, karena ini berhubung materinya ini terkait dengan topiknya tadi, mungkin pertanyaan untuk sesi ini terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Soekardi. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar itu, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke pimpinan jurusan. Oke? Silakan Febru, mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan terkait materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Soekardi? Terkait materi tadi Bu, kan kata Bapaknya tadi bagi mahasiswa yang off cam gitu ke toilet, apakah tidak ada sedikit apa itu Bu bagi mahasiswa yang jaringannya memang buruk itu, jadi terkendala gitu, nggak bisa masuk Zoom? Ya Bapak, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Bagus Febru, mantap. Satu kali masuk perguruan tinggi, Febru harus siap semuanya. Karena tidak ada lagi sesudah ini. Kemana Febru akan pergi? Kita ingin ilmunya Febru. Jadi bukan persoalan jaringannya. Kita ingin ilmunya. Cabut kemalasan itu, cabut kekurang persiapan itu. Kalau kita tahu bahwa kita akan ke kamar kecil dulu sebelum Zoom ini jam 1. Bapak aja yang sudah setua ini ke kamar kecil tadi sesudah zohor. Itu yang Bapak maksud, mahasiswa elektro itu sudah harus siap dia. Diumumkan saudara diterima di teknik elektro di jurusan yang paling bagus ini, kita harus berhas tadi. Kalau ada juga kita mengenal istilah jaringan kurang Pak, saya nunggu nasi goreng mama dulu Pak, itu tidak jadi masuk perguruan tinggi. Itu maksudnya. Jadi kita harus siap, karena ilmu yang kita ambil ini bagus sekali. Dia berlian ilmunya. Tidak perlu kita ragu-ragukan lagi. Inilah akhir dari kehidupan kita, jalur kehidupan kita akan menjadi seperti itu. Kita akan meneruskan kehidupan ini dengan jurusan teknik elektro. Tidak ada lagi yang sudah ini kita pilih. Maka kita harus mengumpulkan seluruh energi, sumber daya kita untuk merebut itu. Jadi bukan persoalan tidak ada izin ke WC. Tidak ada masalah mau ke WC di digital ini. Tapi kalau pada saat ini saudara ke WC, Bapak menyampaikan pembelajaran itu harus dilakukan dengan doing, dengan bekerja. Saudara tidak dengar itu pada saat pergi ke WC. Kan rugi. Mana orang yang marah di perguruan tinggi? Tidak ada.
Jadi jangan dianggap perguruan tinggi itu dimarahi. Nggak ada orang yang marah. Gimana mau marahi Rosa ini? Bapak lihat wajah Rosa tekun sekali dari sini kan? Gimana Bapak mau memarah ke Rosa? Mau marah ke Zikrillah ini? Nggak mungkin. Bagaimana mau marah ke Febru? Nggak mungkin. Nggak ada yang mau dimarahi Febru. Nggak ada, bukan persoalan toleransi. Jangan juga personal. Kita ingin ilmu ini ada, ya kan? Contoh pertanyaan Febru tadi, sertifikat ada kabarnya, bagaimana mengambilnya? Itu sudah dijelaskan waktu PKKMP dengan WR1. Tapi karena Febru pergi ke kamar kecil, lalu lupa informasi itu. Sederhana aja jawabannya itu. Nggak apa-apa. Di kampus kita itu sudah ada LSP Febru, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ketua pusat dulu Asli Mary yang tadi diumumkan. Sekarang sudah dilantik Pak Mulyasmi. Detil Bapak tahu informasinya. Hari ini dibuka secara lebar-lebar. Tinggal Febru datang kampus sebagai seorang teknik elektro mau ujian sertifikasi kompetensi, selesai persoalannya. Tapi karena Febru pergi ke WC pada saat Pak WR1 menjelaskan, maka Febru bertanya lagi saat ini. Itu yang maksud dengan mahasiswa elektro yang gagal itu maksud saya. Zikri tidak ada dia bertanya, Rosa tidak ada dia bertanya, Nur Salam tidak ada dia bertanya. Karena dia hadir, tidak ada dia pergi ke WC tadi itu. Ini bukan persoalan mengizinkan, tidak mengizinkan, tidak ada hubungan dengan itu. Kalau begitu Pak Sukardi ini pemarah banget, tidak ada hubungan dengan pemarah. Bagaimana memarahi? Zikri ini ada di daerah Thailand sekarang ini kan belajarnya. Rosa ini mungkin di daerah Kalimantan Timur ini sekarang ini ya. Ya kan? Rafis Nur Salam ini mungkin daerah Merauke ini tempatnya. Mana mau marah dengan dia? Tidak ada itu. Sekarang kita mau siap diri, mau belajar teknik elektro. Sudah masuk ke alam digital. Maka tidak ada lagi waktu selain dari belajar. Itu maksudnya. Selesaikan Nero, Bro. Tanyalah Zikri. Kalau ada mau nanya, Zikri ini orang hebat, nampak dari kening aja sudah IQ-nya 250. Oke lah, itu tadi tanggapan dari Bapak Sukardi. Ini sepertinya masih ada beberapa orang lagi adik-adik yang tanya aja. Bertanya ya, masih Sukardi. Insya Allah. Ini ada Zikri Ilahi ya. Zikri Ilahi ada yang ditanyakan ke Bapak Sukardi? Ya silakan. Tanya aja Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zikri Ilahi dari Jenjang Prodi 4 Teknik Elektroindustri. Pertanyaannya, Pak, apakah bisa dari Jenjang Prodi 4 langsung ke S2, Pak, atau harus ke S1 dulu, Pak, baru bisa ke S2, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira Pak Sukardi? Itu Pak Ketua Jurusan yang kita beri menjawabnya. Oh ya, mungkin kita serahkan dulu ke Bapak Rizkendra mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan Zikri dari nanya, boleh nggak dari diploma 4 masuk ke S2 Pak Ketua? Pak Ketua. Baik, sebenarnya sangat bagus ya Zikri ya. Iya. Jadi D4 itu setara dengan S1 Zikri. Jadi Anda bisa S2 terapan ya, bisa juga S2 yang lain ya. Bisa, sangat bisa. Makanya segera wujudkan impian itu dari hari pertama kuliah besok ya. Itu bagus ya. Ya. Akan kita support ya. Anda, ini bagus sekali ya. Oke, Bagus, mungkin selanjutnya ini dari itu yang visioner namanya. Baru masuk sudah terbayang di S2. Iya. Ya, bagus. Bagus. Oke, ini mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Rosa ya. Silakan Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rohimisa Fitri dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kami dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini hanya bisa bekerja sebagai pendidik, atau kami dari Pendidikan Teknik Elektro memiliki peluang untuk bekerja di tempat lain seperti PLN atau pabrik atau yang lainnya? Ya, mungkin Pak Soekardi bisa jawab kali ya Bapak ya? Atau mungkin Pak Rispendra juga boleh? Kita minta Pak Hansi lah yang mana. Ada Pak Hansi? Pak Ansi? Sepertinya tidak ada ini Pak Ansi. Pak Ansi? Ya. Mungkin bisa diwakili oleh Pak Rispendra mungkin untuk menjawab. Pak Fen bisa membantu? Ya, bagus Rosa ya. Jadi ini namanya Anda masuk kepada metode begin with the end. Anda memulai dari akhir. Anda sudah terbayang Anda mau jadi apa nanti. Ya bagus ini ya. Ya bagus itu ya. Cerdas, masuk elektronik cerdas. Ya bagus, luar biasa ini tanya. Bisa. Nah, bisa ya. Makanya ada namanya sekarang tuh program Merdeka Belajar tuh untuk mengantisipasi itu. Jadi mahasiswa S1 akademik itu diharapkan dia bisa banyak peluang pengabdian di masyarakat. Ya di bank ada ya. Tidak hanya pendidik saja ya, di industri banyak. Makanya nanti di S1 pendidikan itu di samping di sekolah Anda magangnya juga di industri. Ya, jawaban singkat ya, nanti akan kita buatkan agenda khusus bertemu dengan Kaprodi khusus membahas kurikulum, khusus membahas profil-profil, kegiatan-kegiatan dan trik-trik apa yang Anda harus Anda lakukan. Ya bagus, Rosa ya. Bisa. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi Dudika namanya, jawabannya Rosa. Rosa sekarang itu namanya, jawabannya itu Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja namanya Rosa. Tadi udah dijawab oleh Pak Ketua. Contohnya sudah banyak. Tadi pagi bersama Pak Gubernur, penceramah tentang kerjasama dengan industri, itu Pak Nadirman, Ketua alumni kita tamatan S1 Pendidikan Otomotif, pengusaha besar di Batam dan punya 3 pengusaha besar di Indonesia. Dia di bidang robotik, otomasi industri. Jadi tidak ada persoalan Rosa, karena ilmu teknik elektro ini itu sudah lengkap. Apalagi sekarang itu yang disampaikan oleh Pak Ketua jurusan tadi, sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Kita ada di industri, ada di kependidikan, ada di dunia kerja, gitu kan? Nah, itu. Tidak ada masalah. Itu yang kita sebutkan tadi. Jalurnya jelas. Tinggal sekarang ini saudara bertekad untuk menyelesaikan, bukan untuk menyelesaikan sebenarnya, bertekad untuk menguasai ilmu ketenaga listrikan ini dan menyelesaikan secara baik sehingga saudara tamat pas pada waktunya. Nah, itu maksudnya Rosa. Tidak usah pikirkan itu. Banyak sekali alumni kita yang mendirikan usaha, yang bekerja di perkantoran, yang menjadi kepala dinas, menjadi staf dinas, apalagi sekarang ini menjadi anggota DPR. Rosa kalau berniat jadi anggota DPR bisa juga. Jadi tidak ada masalah Rosa. Aman Rosa. Rebut saja ilmunya. Pintar seperti ini. Ini slide yang Bapak tayangkan sengaja ini ya. Doing saja. Menjadi perencana ketenaga listrikan yang hebat, menjadi kontraktor ketenaga listrikan yang hebat, menjadi pengawas ketenaga listrikan yang hebat, menjadi pengoperasian ketenaga listrikan yang hebat, menjadi pemelihara ketenaga listrikan yang hebat. Itu ada semuanya di sekitar Rosa. Tanya aja di rumah sekarang bisa Bapak tunjukkan tuh. Ya kan? Udah belajar elektronik, tinggal saudara mencabut kemalasan aja. Tapi menunggu mama juga membangunkan, nah itu tidak jadi dong. Kuliah di elektronik. Ini lihat ya, lihatlah di room ini kan ada nih ya. Ini ada yang keluar masuk. Mau Pak, internetnya gagal, ini gagal. Masa materi sepenting ini mau keluar masuk juga?
Iya kan? Berarti kan belum menganggap, mindsetnya belum berubah. Itu makanya Bapak bilang tadi, pola pikirnya yang harus dirubah dulu. Kalau ilmunya sudah di ujung jari sekarang itu, apa saja yang kita dapatkan, ya kan? Itu Rosa. Pokok Rosa menjadi hebat nanti itu. Kalau Rosa pulang nanti ke Padang membawa mobilnya Mercedes, itu ditegur juga Bapak nanti. Begitu maksudnya. Jangan tidak ditegur pula. Pak Sukardi sudah menyampaikan dari sekarang, Pak Rispendra sudah menyampaikan dari sekarang. Rosa pulang ke Padang nanti bawa Mercedes. Di lambainya saja enggak tangan Pak Sukardi kan? Itu enggak bagus itu. Itu masalah sikap lagi ya. Ini lihat nih banyak nih yang silakan yang rasain ini yang bertanya, yang mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Sukardi. Ini mungkin karena kita keterbatasan waktu ya, karena memang nanti masih ada acara lanjutan ini Bapak dengan Hima. Tetapi ternyata memang sangat banyak sekali nih adik-adik yang bertanya, karena memang rasa antusiasme yang sangat tinggi ya Bapak ya. Tapi ini kita minta satu penanya terakhir ini dari adik-adik. Mungkin saya minta Rehan ya. Rehan dari tadi sudah raising hand untuk bertanya ke Bapak Sukardi. Silakan Rehan. Ya. Pak Sukardi ini memang menarik, Rehan, Erita. Materinya menarik berarti Pak? Iya memang, itulah makanya ada mahasiswa kita yang pemalas, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rehan. Baiklah Pak, izinkan saya Rehan Okra Halim dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Izin bertanya Pak. Ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, karena kita sudah dalam masa industri 4.0, itu sudah menggunakan segala digital via online. Dan memang kita bisa mendapatkan ilmu dari alam, yaitu karena waktu kita alam terkembang jadi guru. Ya Pak, tetapi kemungkinan belum bisa kita 100% menerapkannya di Indonesia, karena negara kita masih tergolong negara berkembang. Nah, contohnya ada pemerataan internet di setiap daerah itu berbeda-beda Pak. Nah, bagaimana cara mengatasi kekurangan yang akan kita hadapi ke depannya itu Pak? Ya, langsung aja saya jawab. Ya. Langsung saja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Karena waktunya hampir sudah hasar nih, Rit. Rehan, berbeda dengan situasi waktu di Saltea dulu. Sekarang UNP selama ini sudah masuk ke sejak mulai mendaftar. Insya Allah kualitas 90% semua jaringan ada. Ya kan? Begitulah kesiapan Poranti itu. Setelah itu saudara mulai kuliah, kita punya platform e-learning. E-learning 2 UNP nanti mulai hari Senin. Mulai sekarang aja kalau saudara sudah masuk itu sudah bisa. Informasi sudah bisa diambil dari sana. Pesan pertama yang ada di sana, dia ada 24 fitur tuh. Sudah disiapkan semua oleh UNP. Fitur pertama yang saudara perlu lihat itu di sana ada link grup. Link itu digunakan oleh staf pengajar membawa kita dari e-learning menuju keluar. Karena kalau jam 7 pagi itu hari Senin tanggal 16, semua mahasiswa UNP yang 50.000 kata Pak WR3 melaporkan kemarin, itu masuk semuanya ke sana, tidak mungkin. Oleh sebab itu dia dibawa keluar, dia hanya melapor saja. Di SLTA dulu tidak begitu. Bapak hafal kalau di SLTA, karena 18 kabupaten kota ditambah 8 Kacapdin di Sumatera Barat, Bapak sudah datang semuanya ke sana. Berbeda memang, kan Rehan sudah bisa merasakan sekarang ini. Yang jadi persoalan, Bapak sampaikan tadi, itu di kita sendiri. Jelas kita sudah mau belajar, masa masih tidur juga jam 7 pagi? Itu persoalannya. Kalau mau kuliah jam 7, kita menyiapkan perangkat itu minimal 20 menit sebelumnya. Merespon informasi digital ini maupun di WA, di SMS, di Facebook, di email, atau di mana saja yang Bapak sebut 5 tadi, minimal paling lama 60 detik. Kalau tidak kita respon 60 detik, berarti kita gagal masuk alam digital itu. Orang yang mengirim berita stres, orang yang menerima berita juga stres. Nah, itu yang prinsipnya yang perlu Bapak sampaikan itu. Tapi karena ini sudah azan, Erit, lain kali saja kita sambung. Saya yakin betul. Kalau dengan Pak Sukardi ini, insya Allah lah.
semangat kita, bukan? Nah, makasih Rid, Ya. mohon maaf Rid, ini Ya. sudah azan, terpaksa kita tutup. Nah, itu masalah sikap lagi itu Rehan. Nah, orang teknik elektro itu begitu, kalau sudah azan dia harus berhenti, apapun kondisinya. Nah, mohon maaf Pak Ketua dan seluruh para hadirin, saya harus menuju ke masjid karena harus jadi imam masjid pula di sebelah rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sukardi ya. Terima kasih banyak Bapak Kita Sukardi berikan atas waktunya aplaus dan juga buat pemaparannya Pak Pak. Sukardi ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, yang seperti saya katakan tadi sebenarnya masih ada beberapa orang dari Anda yang ingin bertanya, tapi memang terkendala dengan waktu kita yang sangat limited dan Anda masih ada acara selanjutnya dengan Bukti pembayaran jurusan teknik elektro. Ya Pak? Ya. Ya, jadi saya rasa sampai di sini cukup sekian ya acara PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru untuk mahasiswa S1, Prodi S1 dan juga D4 dan D3. Jika Anda masih memiliki beberapa pertanyaan, jangan khawatir karena memang ini adalah baru hari pertama bergabung di sini dan Anda masih ada waktu kurang lebih 3-4 tahun. Jadi Anda bisa menanyakan pertanyaan dengan luasan nanti ya, baik dengan Pak Sukardi atau langsung ketua jurusan atau ke prodi masing-masing atau mungkin dengan dosen-dosen yang lainnya. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk kegiatan PKKMB pada hari ini di level jurusan. Dan selanjutnya saya informasikan bahwa adik-adik sekalian masih ada kegiatan lanjutan dengan HIMA, yaitu mengenai pengenalan organisasi yang ada di lingkungan jurusan, yang nanti langsung dipandu dan di-take over oleh pembimbing dan juga oleh pengurus HIMA. Cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi adik-adik sekalian dan juga untuk pelaksana PKKMB, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kajur, Ketua HIMA, dan dosen-dosen yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habli atau Saya Zikra? izin live ya, Bapak Doni. Iya. Pak Kristen. Zikra. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bu Eri ya. Makasih Ya, banyak. Kalau berkenan memandu sampai jam 6 nanti. Nggak apa-apa, Pak, langsung di-take over sama HIMA aja, Pak. Ya, kayaknya semangat adik-adik ini kalau Bu Erit yang memandu kayaknya. Nggak apa-apa, Pak. Dari HIMA nanti juga lebih Zikra, semangat lagi. Habli. Oke, Pak, saya izin Tinggal live suaranya. semuanya, Pak Doni. Ya, terima kasih banyak Bu Terima kasih. Erita atas waktunya. Susah lo mencari waktu Bu Erita. Ya, izin live, Pak Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikra, Habli. Ya Pak. Sepertinya karena waktu sholat kita beri adik-adiknya isoma sekitar 15 menit ya. Baik Pak. Ya, silakan diatur 15 menit dan 15 menit silakan bergabung kembali ya. Anda dimarahi Anda oleh senior-senior ini. Dan Anda perlu lift ya, supaya nanti susah untuk masuk kembali gitu. Jadi sholat silakan sholat saja, Anda perlu lift dari Zoom-nya. Biarkan aja Zoom-nya, nanti silakan bergabung kembali. Jadi tidak perlu lift karena proses gabungnya lama, memakan waktu pula nanti. Kita waktu sedikit gitu. Nah, silakan dikoordinir nanti Zikra ya, di take over dua pelaksana. Ya. Baik Pak. Jangan lift dari Zoom-nya ya, soalnya prosesnya lama nanti. Oke, Silakan sholat dulu. 15 menit. Recording stopped.